Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Maulidia dari PAI 2017A. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai isim isyarah atau biasa kita kenal dengan sebutan kata tunjuk. Penasaran? Yuk langsung saja kita simak videonya. Oke teman-teman, pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kata tunjuk ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata ini biasanya menggunakan kata hadza, hadhihi. Hadza, hadhihi. Hadza, hadhihi berarti ini. Hadza digunakan untuk laki-laki dan hadhihi digunakan untuk perempuan. Teman-teman, bahwasanya di dalam bahasa Arab ada kata yang masuk ke dalam kategori laki-laki atau biasa disebut dengan muzakkar, dan ada kata yang masuk ke dalam kategori perempuan atau biasa disebut dengan mu'annas. Muzakkar untuk laki-laki dan mu'annas untuk perempuan. Kata yang masuk ke dalam kategori laki-laki atau muzakkar yaitu kata yang menunjukkan seorang laki-laki atau nama laki-laki serta kata benda yang tidak berakhiran dengan huruf ta marbuthah. Sedangkan untuk kata yang masuk ke dalam kategori mu'annas atau kategori perempuan yaitu kata yang menunjukkan seorang perempuan atau nama seorang perempuan serta kata benda yang berakhiran dengan huruf ta marbuthah. Jadi, hadza digunakan untuk kata yang menunjuk seorang laki-laki atau kata benda laki-laki, sedangkan hadhihi digunakan untuk kata yang menunjukkan seorang perempuan dan kata benda perempuan. Contohnya, hadza Ahmad. Ini Ahmad. Karena Ahmad merupakan seorang laki-laki, maka kita menggunakan kata hadza. Hadza Ahmad. Ini Ahmad. Dan apabila ada yang bertanya, man hadza? Siapa ini? Jawab saja, hadza Ahmad. Ini Ahmad. Nah, begitu. Jadi, jika ada yang bertanya menggunakan hadza, maka menjawab pun juga harus menggunakan hadza. Nah, sedangkan untuk contoh yang menggunakan kata benda yaitu hadza kitabun. Ini kitab. Kitabun ini merupakan kata benda yang menunjuk seorang laki-laki karena tidak berakhiran dengan huruf ta marbuthah. Nah, karena kitabun merupakan kata benda laki-laki, di sini kita menggunakan hadza. Hadza kitabun. Ini kitab. Dan apabila ada yang bertanya, ma hadza? Apa ini? Jawab saja, hadza kitabun. Ini kitab. Contoh yang kedua yaitu penggunaan kata tunjuk hadhihi. Hadhihi digunakan untuk menunjuk kata perempuan atau kata benda yang termasuk dalam kategori perempuan. Contohnya begini, hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Karena Fatimah merupakan nama seorang perempuan, maka langsung saja kita menggunakan hadhihi. Hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Dan apabila ada yang bertanya, man hadhihi? Siapa ini? Jawab saja, hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Contoh selanjutnya yaitu penggunaan kata hadhihi di dalam kata benda kategori perempuan atau mu'annas. Contohnya sebagai berikut. Hadhihi saburatun. Ini papan tulis. Bisa kita lihat di sini saburatun merupakan kata benda yang masuk ke dalam kategori mu'annas karena saburatun diakhiri dengan huruf ta marbuthah. Jadi karena yang ditunjuk termasuk ke dalam kategori mu'annas, kita menggunakan kata tunjuk hadhihi. Hadhihi saburatun. Ini papan tulis. Dan apabila ada yang bertanya, ma hadhihi? Apa ini? Jawab saja, hadhihi saburatun. Ini papan tulis. Sekedar teman-teman ketahui, apabila kita tidak bertanya kepada teman atau orang lain dan kita tidak mengetahui apakah benda yang akan kita tanyakan itu masuk ke dalam kategori laki-laki atau perempuan, jadi kita gunakan untuk kata tunjuk yang umum saja, yaitu menggunakan kata tunjuk laki-laki atau hadza. Sebagai contoh berikut, ma hadza? Apa ini? Lalu teman Anda menjawab, hadza qalamun. Ini pena. Atau hadhihi mihfadatun. Ini tas. Nah, dengan jawaban teman Anda tersebut, kita juga dapat mengetahui apakah benda itu masuk ke dalam kategori laki-laki atau masuk ke dalam kategori perempuan. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua yaitu kata tunjuk itu.
Kata tunjuk itu digunakan untuk menunjuk seseorang yang jaraknya agak jauh dari kita. Di dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu biasanya menggunakan kata zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Zalika digunakan untuk menunjuk laki-laki dan tilka digunakan untuk menunjuk perempuan. Contohnya, zalika Ahmad, itu Ahmad. Nah, karena di sini Ahmad merupakan nama seorang laki-laki, jadi kita menggunakan kata zalika, itu Ahmad. Zalika Ahmad. Nah, contoh lain, zalika kitabi, itu kitab saya. Nah, kitab merupakan kata yang termasuk dalam kategori muzakkar karena tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Jadi kita menggunakan zalika. Zalika kitabi, ini kitab saya. Nah, contoh selanjutnya yaitu penggunaan kata zalika di dalam sebuah pertanyaan. Oke, contoh, hal zalika Ahmad, apakah ini Ahmad? Jawab saja, na'am, zalika Ahmad, ya, itu Ahmad. Contoh lain, hal zalika kitabi, apakah itu kitab saya? Jawab saja, na'am, zalika kitabuka, ya, itu kitab kamu. Oke, kita masuk ke dalam contoh penggunaan kata tilka di dalam bahasa Arab. Contohnya begini, tilka Fatimah, itu Fatimah. Nah, di sini kita garis bawahi Fatimah itu merupakan kata atau nama yang menunjukkan seorang perempuan. Jadi kita menggunakan kata tunjuk itu yang perempuan, yaitu tilka. Tilka Fatimah, itu Fatimah. Dan jika langsung dimasukkan ke dalam sebuah pertanyaan, langsung saja, hal tilka Fatimah, apakah itu Fatimah? Jawab saja, na'am, tilka Fatimah, iya, itu Fatimah. Oke teman-teman, sekedar informasi bahwasannya orang Arab di dalam bahasa tutur kata atau bahasa secara lisan untuk menunjuk kata ganti itu mereka tidak menggunakan kata zalika dan tilka, namun mereka menggunakan kata tunjuk huwa dan hiya. Huwa digunakan untuk menunjuk seorang laki-laki dan hiya digunakan untuk menunjuk seorang perempuan. Contohnya, hal huwa Ahmad, apakah itu Ahmad? Nah, karena di sini Ahmad merupakan nama seorang laki-laki, kita menggunakan kata ganti itu huwa. Hal huwa Ahmad, apakah itu Ahmad? Nah, contoh lagi, hal hiya Fatimah, apakah itu Fatimah? Nah, karena Fatimah ini kata yang menunjukkan nama seorang perempuan, maka kita menggunakan kata hiya. Hal hiya Fatimah, apakah itu Fatimah? Oke teman-teman, sudah paham kan dengan penggunaan kata ini dan itu dalam bahasa Arab? Oke, agar kalian tidak lupa, yuk kita ulas lagi materi apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk kata tunjuk sendiri ada dua macam, yaitu ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini biasa menggunakan kata haza dan hadhihi. Haza untuk laki-laki dan hadhihi untuk perempuan. Nah, sedangkan untuk penggunaan kata itu dalam bahasa Arab biasanya menggunakan kata zalika dan tilka. Zalika digunakan untuk laki-laki dan tilka digunakan untuk perempuan. Dan juga bisa menggunakan kata huwa dan hiya. Huwa untuk laki-laki dan hiya untuk perempuan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dari saya mengenai isim isyarah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.